Claudine Blanchard atau disingkat dengan Dede Blanchard adalah seorang ibu tunggal berusia 48 tahun yang tinggal bersama anak istimewanya bernama Gypsy Rose Blanchard di Springfield, Missouri, Amerika Serikat. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah yang telah disiapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Habitat for Humanity. Rumah yang khusus dibangun untuk penyandang disabilitas seperti Gypsy ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ramp kursi roda, bathtub, dan proyektor untuk memutar film. Jika dilihat dari luar, kehidupan pasangan yang dikaruniai anak ini tampak bahagia dengan Dede yang digambarkan sebagai seorang ibu penyayang yang begitu disukai oleh para tetangga dan sekitarnya. Dede rela mengorbankan segalanya untuk mengurus Gypsy. Sangat beruntung karena tidak hanya menerima banyak bantuan keuangan, tapi juga memperoleh berbagai jenis sponsor dari berbagai pihak seperti perjalanan ke Disney World, tiket pesawat gratis, bertemu selebriti, dan seterusnya. Ditambah dengan uang belanja bulanan yang dikirim oleh ayah Gypsy, Rod Blanchard, kehidupan Dede dan putranya bisa dikatakan mandiri. Kisah hidup Dede dan Gypsy yang kerap mendapat liputan media ternyata menjadi inspirasi bagi masyarakat tentang keuletan dan kesabaran yang harus dilalui oleh seorang ibu yang membesarkan anaknya yang berkebutuhan khusus itu. Gypsy Rose hanyalah seorang wanita cacat dengan kepala botak yang memiliki tubuh kecil dengan tinggi 152 cm. Wanita kelahiran 27 Juli 1991 ini dengan nama Gypsy Rose karena Gypsy adalah nama favorit Dede. Sedangkan Rose diambil bersama dengan nama grup rock terkenal Guns N' Roses. Jika diperlihat dari dekat wajah Gypsy, ia memakai kacamata bulat terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Gypsy dikurung di kursi roda seumur hidup setelah terlibat dalam kecelakaan kecil ketika dia berusia 8 tahun. Ia juga menderita berbagai penyakit secara bertahap sejak bayi, seperti leukemia, kelainan jantung, asma, nyeri saraf, distorsi otot, gangguan pernapasan, gangguan penglihatan dan pendengaran, kelumpuhan lainnya. Karena itu, Gypsy harus diberi berbagai macam pengobatan dan pil untuk melanjutkan hidupnya agar lebih panjang lagi. Bahkan tubuh Gypsy juga harus diberi makan dengan selang karena tidak bisa makan dengan normal. Artinya, Gypsy harus makan lebih banyak daripada orang-orang pada umumnya. Sedih mendengarnya, Gypsy telah melalui banyak operasi baik kecil maupun besar selama hidupnya. Gypsy bukan hanya orang yang tidak pernah pelit dengan senyumannya, dia juga ramah dan pandai bicara. Meski hidup dalam ketidaksempurnaan fisik, semua itu tidak menghentikan Gypsy untuk berdandan layaknya seorang putri yang cantik. Jika dilihat dari sebagian foto Gypsy bersama ibunya, dia suka memakai wig dan gaun seperti Cinderella agar terlihat lebih cantik lagi. Pada 14 Juni 2015, Facebook Dede mengunggah sebuah status yang berbunyi, "Wanita sialan itu sudah mati." Hal tersebut ternyata mengundang kecurigaan netizen Facebook karena status tersebut tidak mencerminkan kepribadian aslinya Dede terhadap Gypsy. Lagi pula, Dede juga tidak pernah melontarkan kata-kata kasar di situs media sosial manapun. Segalanya mulai menjadi sedikit panik setelah Dede menulis komentar kasar tentang statusnya sendiri. Merasa khawatir, teman Dede yang melihat status tersebut itu kemudian bertindak melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Setelah kepolisian melakukan penyelidikan, jasad Dede sudah meninggal beberapa hari ditemukan terkelungkup di tempat tidur dengan beberapa luka tusukan di sekujur tubuhnya. Lantas hal ini membuat kebingungan pihak kepolisian. Sementara itu, Gypsy gagal ditemukan sehingga memunculkan teori awal bahwa dia pernah menjadi korban penculikan. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk melacak alamat IP peretas Facebook Dede. Peretas telah diidentifikasi sebagai Nicholas Gold John yang tinggal di Big Bend, Komunis. Berdasarkan informasi tersebut, polisi berhasil menangkap Gold John di rumahnya.
yang terletak di Big Ben. Hal yang sama berlaku untuk Gypsy yang ditemukan sehat dan aman. Namun disinilah semua terurai, sebuah rahasia terungkap yang mengejutkan banyak orang. Catatan kesehatan Gypsy Rose sebelumnya sebagai orang cacat sama sekali tidak benar. Tidak perlu baginya untuk menjalani operasi, memakai tabung makanan, menggunakan kursi roda, membawa tabung oksigen dan peralatan lainnya. Sungguh selama ini publik dibohongkan dengan hal tersebut. Bahkan rambut botak Gypsy bukan disebabkan oleh keguguran, melainkan karena dicukur. Penjelasan sederhana Gypsy Rose tidak pernah mengidap penyakit apapun. Lantas inilah yang membuat masyarakat sosial yang khususnya berada di Amerika mengalami marah yang sangat besar atas kejadian ini. Dia adalah wanita yang bisa berjalan, berlari, makan dan bisa melakukan aktivitas normalnya seperti manusia pada umumnya. Rupanya, sepanjang hidup Gypsy dia dikendalikan dan diawasi oleh Dede. Menurut laporan, Dede sebenarnya menderita sindrom Munchausen, yaitu sindrom di mana seseorang rela berbohong tentang catatan kesehatannya dan mendapatkan simpati demi mendapatkan keuntungan dari kalangan umum. Seperti yang diceritakan, Dede dan Gypsy hidup dalam situasi yang agak mewah karena mendapatkan banyak bantuan keuangan dan sponsor dari masyarakat maupun pemerintah. Nah, hal ini memberikan Dede banyak keuntungan karena dia hanya perlu menggerakkan kakinya untuk mendapatkan uang atas berdasarkan bela sungkawan. Sebagai tindakan pencegahan, Dede sama sekali tidak mengizinkan Gypsy pergi ke sekolah. Setiap percakapan, gerakan, dan hubungan Gypsy dengan orang-orang di sekitar juga akan dipantau. Di mata publik, Dede adalah seorang ibu yang penyayang, padahal kenyataannya Gypsy menjalankan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Hal lain adalah latar belakang Dede yang merupakan mantan perawat. Jadi tidak ada masalahnya baginya untuk mencoba menipu para dokter. Ini termasuk mengarang cerita palsu tentang gejala penyakit yang diderita oleh Gypsy. Sebenarnya ada seorang dokter Springfield bernama Bernardo Bernstein yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada Gypsy Rose. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, ia menemukan bahwa Gypsy tidak memiliki masalah otot seperti yang diklaim oleh Dede. Khawatir tindakan itu terungkap, Dede terus-menerus berhenti bertemu dengan dokter, walaupun ada upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap dokter tersebut. Pada tahun 2009, seorang individu misterius menelpon polisi untuk mengatakan kebenaran tentang kesehatan Gypsy. Oleh karena itu, petugas pergi ke rumah Dede menyelidiki kebenarannya. Sekali lagi, Dede berhasil memanipulasikan keadaan. Gypsy pertama kali bertemu dengan Nicholas Goldechon pada tahun 2012 melalui situs kencannya. Setelah sekian lama mengenal satu sama lain, Goldechon juga memiliki catatan penyakit mental di mana di masa lalu telah memenuhi permintaan Gypsy untuk membunuh Dede. Tindakan tersebut mungkin saja merupakan pembunuhan berencana. Pada malam Juni 2015, Dede ditikam berkali-kali oleh Goldechon saat sedang tidur. Tapi setelah pembunuhan itu, Gypsy tahu arti sebenarnya dari kebebasan. Dia dan Goldechon yang punya waktu berhubungan seksual melarikan diri dengan uang tunai sebesar 4.000 US dollar. Akibat persidangan kasus Dede, Goldechon akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Gypsy dipenjara selama 10 tahun. Kasus Gypsy ini sebenarnya mengundang simpati banyak pihak. Terlahir normal, namun diperlakukan seperti orang yang tidak normal. Padahal sebenarnya Gypsy hanyalah wanita biasa yang menginginkan kesempurnaan dalam menjalani hidup seperti wanita lainnya. Melalui sebuah wawancara pada tahun 2018, Gypsy mengatakan, "Saya pikir saya lebih suka hidup bebas di penjara daripada tinggal bersama ibu saya. Karena sekarang saya bisa hidup seperti gadis normal." Itulah sebuah kisah Gypsy yang mungkin layak untuk dibahas. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga memberikan masukan di komentar ini dengan positif. Terima kasih.